Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Smart Podcast Maharatu. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai bersama orang-orang yang luar biasa, yang kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vina. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Beliau merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Stikes Tengku Maharatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik kisah di balik perjuangan beliau sehingga bisa menjadi lulusan terbaik di prodi keperawatan Stikes Tengku Maharatu. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kak Putri Wulandari Escape. Hai Loh, Kak, halo. apa kabar nih Kak? Alhamdulillah Udah baik. lama ya Kak kita nggak ketemu Kak. Mm-mm. Eh, oh iya Kak, dengar-dengar Kakak tuh biasa dipanggil Kak PW ya. Iya, itu karena kami Hmm. satu kelas tuh ada 3 putri. Jadi Oh. supaya singkatnya pakai nama depannya. Jadi ada PW, ada PS, ada PR gitu. Tapi Oke. panggil Kak Putri biasa juga. Kalau Vina panggil Kak PW aja gimana Kak selama podcast ini? Boleh. Biar lebih akrab gitu kan, karena kita kan bakal ngobrol-ngobrol santai Kak, biar nggak canggung juga. Boleh, Ya. boleh. Nah kalau boleh tahu sekarang Kak kesibukannya apa nih Kak? Kalau sekarang kan lagi lanjut profesi nurse di Maharatu juga. Dan kebetulan kami sedang di stase KMB, jadi dinasnya ini di rumah sakit umum. Jadi sekarang sudah masuk minggu ketiga, kami di sana ada 8 minggu, jadi kesibukannya bolak-balik dinas aja sih. 8 Mm-mm. minggu lumayan banyak Kak. Jadi Ya. gimana Kak selama dinas? Sama Eh, dinas eh, sebenarnya seru, hmm, cuman mungkin ada beberapa shift dinas mungkin yang buat lelah gitu. hmm, Tapi sejauh ini masih aman-aman masih aja. aman ya Paling kan Kak? batuk pilek demam biasa. Biasa ya kan Mm-mm. Kak. Nah Kak sebelum kita masuk ke cerita perjalanan Mm-mm. Kakak selama kuliah, boleh dong Kak diceritain dulu masa-masa sekolah Kakak. Boleh. Boleh Kak. Dulu Ya. kakak kan asli Pekanbaru. Ya Jadi Kak. SD-nya itu namanya itu dulu SD 003. Sekarang Hmm. namanya SD 39. Oh berarti diganti ya Kak, Iya. udah ganti. Setelah itu lanjut ke SMP. SMP itu SMP 13 Pekanbaru. Hmm. Nah, jadi letaknya itu di Gobah. Nah, jadi pada zaman SD itu pernah sekali juara kelas, juara 3. Tapi Hmm. selebihnya tuh masih ranking Masih 10 ranking. besar. Lalu lanjut SMP, di SMP 13 untuk kelas 7-nya kebetulan pernah juara 3 dan juara 1. Nah, setelah dari juara itu, maka yang juara-juara di kelas lain itu digabungkan dalam satu kelas, namanya kelas Oh. unggulan. Jadi selama di SMP itu berkelanjutan menjadi siswa kelas unggulan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Oh, berarti dari awal sampai lulus Iya. ya, Kak? Nah, setelah itu lanjut SMA. Kakak SMA itu di swasta, namanya SMA Swasta. Handayani Pekanbaru. Hmm. Eh, Kebetulan angkatan kami itu kan percobaan UTBK ya kemarin, Hmm. yang ujian berbasis komputer. Jadi Iya. waktu itu belum bisa daftar ke SMA negeri dan akhirnya daftarnya di Oh. swasta. Dan dapatnya itu SMA Handayani. Nah, di SMA Handayani ini SMA-nya bagus, bagus Hmm. sekali. Terus selama di sana alhamdulillahnya dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus itu juara 1 terus. Wih, keren Kak ya. Dan terus menjadi juara umum juga di sana. Oh, berarti Eh, sampai juara umum ya, iya. Kak? Luar biasa. Dan adalah beberapa ikut organisasi kayak gitu Hmm. sih. Terus lanjut ke Stikes Maharatu. Nah, kalau kita sebelum untuk daftar kuliah kan ada banyak seleksi nih. Ada Iya, Kak. SNMPTN, Iya. ada UTBK, Iya, betul ada kata Kak. PPUD, dan ada Hmm. jalur lainnya. Nah, kalau kita kalau siswa-siswa lainnya yang biasanya juara itu kan memiliki kesempatan mendaftar SNMPTN. Iya, Nah, Kak. itu tuh kan biasanya dirankingkan nih dari ranking 1 sampai ranking terakhir. Itu masuk Mm-mm. siswa eligible ya kan, Kak? Iya, nanti kayak dipilih entah itu 50%, entah berapa persen untuk Hmm. didaftarkan SNMPTN melalui prestasi. Hmm. Nah, kebetulan saat itu pengen daftar, Hmm. eh, sudah didaftarkan, tetapi ternyata NISN-nya itu tidak aktif pada masa Oh. pendaftaran. Kurang tahu ya berapa lama masa pendaftarannya. Hmm.
Tapi selama masa pendaftaran itu kakak juga ini apa namanya, mengurus NIS ini kenapa nggak bisa aktif Oh iya. gitu, bolak-balik ke air hitam, ke SD, balik lagi ke SMP, balik lagi ke Oh SMA berarti untuk dari ngurusnya. SD Kakak ngurusnya ya, Iya, Kak? Oh. terus akhirnya bisa aktif cuma Mmm. setelah SNMPTN tutup. Oh berarti udah tutup pendaftarannya Iya, pula Kakak? jadi walaupun sudah dapat ranking pertama pun ya gimana, namanya bukan rezeki kan, jadi nggak bisa Iya. daftar melalui SNMPTN, jadi coba Mmm. daftar lewat lain gitu. Kakak daftar lewat apa kemarin tuh, Kak? Kemarin kakak pernah daftar lewat PBUD, iya, PBUD. dan tidak diterima juga karena sangat banyak saingannya. Mmm. Terus nggak mau ikut UTBK Mmm. karena ya namanya juga karena kesal kan SNMPTN nggak Oh. lulus, nggak bisa daftar, jadi malas juga ikut UTBK Mmm. gitu. Jadi adalah dikenalkan nih bahwasannya ini loh ada Stikes Maharatu. Di situ Iya. ada juga pendaftaran tuh lewat beasiswa, makanya Mmm. kita coba daftar. Kemarin kakak daftar lewat beasiswa KIPKA dan Mmm. alhamdulillah keterima di prodi S1 keperawatan di angkatan Oh, iya. 2021. Wah, berarti emang dari awal Kakak emang pengen masuk perawat ya, Kak? Sebelumnya nggak pernah terpikirkan masuk Oh, perawat, tapi ya mungkin emang udah jalannya kan, iya karena iya, udah Kak. banyak yang dilalui, Mhm. tapi mungkin emang jodohnya tuh di Di perawat. perawat ya kan, Dan di Kak? kampus kita sekarang Mmm, ini. oke. Nah, itu kan tadi masa-masa sekolah Kakak nih, Kak. Mhm. Nah, sekarang boleh dong ceritain masa-masa kuliahnya nih, Kak, selama di Stikes Maharatu ini? Kalau masa kuliahnya sejauh ini dari semester 1 masih aman, semester 2 Nyaman, aman, makin naik, makin ada saja ada saja apa? cobaannya, Oh, cobaannya. Mmm, pelajarannya pasti eee, lebih ada tingkatannya ya iya kan, daripada Kak, awal-awal. Terus juga kami satu angkatan alhamdulillahnya memiliki hubungan yang baik juga. mmm, Terus pernah ngikutin organisasi namanya Fosmawa. mau Iya, waktu itu pernah ikut Fosmawa menjadi anggota publikasi dan sosial media. mmm, Vina tahu Fosmawa kan? tahu, Nah, Kak, ya. nah abis Fosmawa kakak pernah ikut jadi anggota BEM sebagai Mmm, anggota dari Kominfo, angkatannya Kak Kominfo ya. Cantika. Oh, ya. Hmm. Nah selanjutnya kakak Oke, mencalonkan diri sebagai wakil ketua BEM pada masa itu dan alhamdulillahnya eh, menjabat 1 tahun bersama Bang Wildan. mmm. Itu tahun berapa tuh, Kak, Kakak menjabat jadi wakil BEM-nya? Kalau nggak salah Periode tahun 2024 deh, tahun tahun 2024. 2024. Mhm. Nah, Kak, Kakak kan Mhm. tadi udah cerita tentang organisasi. Heeh. Nah, pengalaman yang berkesan menurut Kakak selama Kakak ikut organisasi apa aja nih, Kak? Sebenarnya, eee, yang berkesannya itu bukan saat acaranya, tapi Mmm, persiapan acaranya. Kan iya. kita nih biasa anak BEM kayak mempersiapkannya itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai Iya malam. iya, Nah, betul, Kak. jadi kenangan-kenangannya itu tuh yang buat kayak terkesan gitu. Tapi kalau Berkesan. acara kan sesuai dengan job desk-nya Iya masing-masing. iya kan, Tapi kan Kak. kalau mempersiapkan acara itu kan bersama-sama. Jadi di situ Mmm, sih serunya. Sampai pulang malam, habis itu makan bersama. berarti ya menurut Kakak seru tuh prosesnya ya, Iya, Kak, prosesnya itu. mhm. Nah, kan Kakak juga kuliah terus ikut organisasi gitu kan, Kak. Jadi gimana sih, Kak, cara Kakak memanajemen waktu gitu antara organisasi dan kuliah? Kalau sejauh ini alhamdulillahnya kalau untuk organisasi itu nggak pernah bentrok ya sama Mmm, jadwal perkuliahan. mmm, Kalaupun rasanya bentrok biasanya kita ini mencoba menggeserkan waktu gitu. Jadi kita tidak merugikan waktu belajar juga dan tidak mmm, merugikan waktu organisasi. Jadi ya jadwalnya sih yang ditentuin untuk keputusan bersama gimana mmm. nih caranya nih gitu kan supaya tidak mengganggu satu sama lainnya. Itu palingan ya namanya mempersiapkan acara kan kita selalu pulang Iya lama iya kayak kan, gitu. Kak, Jadi heeh. besoknya kita perlu kuliah lagi. Jadi udah Mhm, konsekuensinya sih. kayak Kalau resiko lah ya kan, iya, Kak, kalau mau ikut heeh, organisasi ya kayak harus siap terbuang waktu, terbuang mmm, tenaga, terbuang pikiran gitu. mmm,
Kayak gitu Kak. Berarti Mhm. ibaratnya kalau misalnya bentrok sama jam kuliah berarti untuk organisasinya jamnya yang digeser ya Iya, Kak? biasanya kami Mmm. kayak gitu sih. Jadi bukan Mmm. mentingin diri kita sendiri, tapi mentingin anggota juga gitu. Berarti keputusan bersama ya kan Iya. Kak? Nah, itu kan tadi pengalaman organisasi Kakak kan dan pengalaman Kakak selama kuliah ya kan Kak. Mhm. Nah, selanjutnya tuh ada nggak sih Kak, momen yang paling menyenangkan dan momen yang tidak menyenangkan selama Kakak kuliah? Ya pasti ada lah ya kan Kak, karena nggak mungkin kan kuliah yang mulus-mulus aja gitu. Kalau untuk yang menyenangkan mungkin banyak ya, maksudnya Iya. itu kayak momen sama teman sekelas, Mmm. momen sama teman organisasi, Mmm. terus, momen bersama dosen, mungkin itu yang senang-senangnya mungkin banyak. Tapi kalau untuk yang sedih-sedihnya ada sih satu, yang Mmm. namanya kita kalau mau ujian praktikum pastinya harus fokus kan, harus menghafal nih, Oh, SOP SOP-nya ya SOP-nya kan? apa dari awal sampai akhir. Nah, mungkin karena kesibukan menghafal, Mhm. lalu menjadi kurang fokus. Jadi waktu itu on Mmm. the way dari rumah ke kampus itu sekitar jam 7:30, pokoknya Pagi ujian Kak? ya, pokoknya ujiannya jam 8 gitu. Mmm. Mungkin karena kurang fokus atau Mmm. bagaimana, di depan kampus mengalami Oh, kecelakaan. kampus yang mana nih Kak? Kampus Kampus kita kan ada ini 2 nih Kak. Oh, oh kampus kampus satu ini, kampus sama satu? satu. Ya, terus ditabrak dari belakang. Oh. Nah, dari situ itu sih kayaknya momen yang kurang menyenangkan dan akan selalu diingat. Itu Kakak lagi sendiri ya Kak? Iya, lagi Aduh. sendiri, bayangkan muka kena mukanya lecet, Oh, berarti kena sampai ya muka ya Kak? Oh. mukanya lecet, tangannya lecet, kakinya lecet, giginya juga patah kemarin. Oh, berarti parah ya Kak? Lumayan lah, Berarti, benturannya juga. kayak ditabrak dari belakang atau hadap-hadapan gitu Kak? Ditabrak dari belakang. Kita kan mau belok ke kampus kan, mungkin Heeh. mereka nggak tahu lah ya bagaimana caranya, Mmm. dan nggak ingat juga gimana gitu kejadiannya. Mmm. Tapi kata It kawan kami dari belakang, mmm. itu tuh emang ada motor yang nabrak dari Oh, belakang berarti gitu. motor juga yang nabrak Kak. Mhm. Jadi itu kan Kakak katanya posisi Kakak giginya udah patah, nggak kena. Jadi Mhm. Kakak tetap ikut ujian atau gimana Kak? Nah, setelah kecelakaan itu kan dibawa ke dalam kampus kan, diobati Mhm. dulu ternyata di Oh, labor. berarti di kampus aja kan Kak? Iya. Nggak ke rumah sakit? Di kampus dulu, Mmm. orang tua dikabarin, terus Mmm. diobatin dulu sama Pak Awal kalau nggak salah Oh, kemarin. Pak Awal. Jadi kata Pak Dosen. Awal iya, kata Pak Awal, "Jangan dipikirkan ujiannya, sembuh Mmm. aja dulu, ujiannya terakhir," kata dia gitu. Oh, berarti hari itu Kakak nggak jadi Nggak jadi ujian? ujian, akhirnya dijemput, dibawa ke klinik, habis itu pulang perawatan di rumah selama seminggu. Berarti Kakak ujian susulan ya Ujian Kak? susulan sendiri. Jadi gimana tuh pengalamannya Kak, ujian udah susulan sendiri lagi? Itu sebenarnya sedih sih, karena Eh. seminggu yang awalnya kita udah prepare bakal Mmm. mau ujian bersama teman, tiba-tiba mengalami kecelakaan dengan kondisi badan seperti itu, Mmm. dan seminggu kemudian ujian sendiri, itu kayaknya akan dikenang terus sih, nggak akan dilupakan. Iya kan Mungkin itu Kak? jadi pelajaran juga Iya untuk lebih namanya berhati-hati ya. mungkin kan ya namanya musibah juga ya kan Heeh, kita nggak Kak? tahu Kita juga. nggak tahu. Mhm. Nah, titik terendah Kakak selama kuliah Kak, apa aja nih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau Kakak, kalau titik terendah nggak gimana-gimana ya, paling ya karena kecelakaan itu aja sih, jadi nggak pede gitu. Oh. Kan anggapannya mukanya sedang lecet, giginya patah, terus harus tetap ke kampus juga kan setelah seminggunya, Mmm. jadi makin insecure aja Oh, sebenarnya berarti itu. itu ya titik terendah Heeh. Kakak. Oh, Sebenarnya nggak titik terendah juga sih, nggak jadi sampai sehancur itu juga rasanya, cuman kayak insecure aja lah gitu, membekas lah gitu Kak, membekas. kayak itu Mhm. kayak sesuatu yang nggak pernah Kakak harapkan gitu Iya. ya kan Kak, Mhm. Nah kalau, untuk tantangan terberat sendiri tuh Kak, selama kuliah, Kalau apa tantangannya? tantangan terberat selama masa kuliah ini sih, harus manage diri sendiri. Mmm. Contoh nih, misalnya kita harusnya belajar tapi diri kita sendiri tuh lagi malas, Mager lagi gitu ya kan Kak? mager, lagi stres, lagi apa. Jadi itu Mhm. tuh tantangannya tuh di situ. Mmm. Jadi kalau kita nggak bisa keluar dari Zona permasalahan nyaman. itu ya, permasalahan Mhm. itu mungkin kita bakal terbawa arus juga, masa perkuliahannya jadi kacau, jadi keteteran gitu. Jadi Mmm. tantangannya di situ, harus melawan kemalasan diri sendiri.
Gitu sih. Berarti itu aja ya kan, Iya. Kak. Nah kalau itu kan tadi kita selama kuliah itu kan nggak mudah ya kan, Kak. Nah, Hmm. dan tadi Kakak juga bilang, Kak, adalah fasenya merasa stres gitu, Mm-mm. Kak. Karena Vina sendiri juga sekarang tuh lagi ngalamin gitu kan, Kak. Semester ini kayaknya ya ampun berat banget, banyak tugas dan Mm-mm. tugas kami itu kebanyakan tugas kelompok gitu kan, Kak. Kakak Hmm. tau lah kan kalau tugas kelompok Mm-mm. gimana dan anggota kelompoknya dosen pula gitu yang milih kan, nggak bisa pilih sendiri. Nah, jadi kan kayak Ah. kadang itu yang membuat Vina kayak stres gitu, Kak. Belum lagi kan kegiatan organisasi yang nggak sedikit karena Mm-mm. Vina ikut beberapa organisasi kan, Kak, di kampus ini. Jadi Vina mau dong, Kak, tipsnya cara mengelola stres gitu, Kak. Biar nggak pusing banget. Ini kepala kalau bisa berasa berasap ini, Kak, sebenarnya, Kak. Sebenarnya kalau untuk stres kakak lebih milih, misalnya nih seminggu kita belajar, Hmm. adalah sehari kita pergi main gitu loh. Jadi kayak Oh, oke kita berat-berat nanti antara hari Sabtu atau hari Minggu, ayolah kita keluar weekendnya gitu. gitu berarti harus Iya. keluar gitu ya, Kak. Kadang kakak misalnya kita belajar sehari nih udah Hmm. capek nih kan, udah belajar terus di rumah misalnya ada mau ujian kan otomatis belajar, Iya. kan stres kan, ya udah kakak Mm-mm. bawa tidur dulu istirahat nanti lanjut lagi gitu. Berarti tipikalnya kita nggak boleh memaksakan gitu ya, Kak, Iya. kita harus istirahat juga gitu ya kan, Kak? Paling enggak 15 menit 20 menit istirahat dulu nanti lanjutin, kayak gitu sih. Kalau nggak dibawa tidur dulu agak sejam 2 jam nanti lanjutin lagi. Dan belajarnya pun nggak usah yang kayak 5 jam 4 jam gitu, nggak, sejam belajar aja. Dan kita istirahat pun lebih efektif sih daripada kita memaksakan waktu kayak sampai dari pagi sampai sore, kayak itu dari sore Kadang sampai malam begadang gitu gitu sih. kan, Kak. Berarti itu nggak efektif lah ibaratnya kita kayak Iya. mungkin kalau kita terlalu memaksakan nanti pelajarannya udah nggak dapet, kesehatan kita juga terganggu gitu ya kan, Kak. Iya. Gitu kayak nanti mungkin bisa Vina terapin ini, Kak, mulai Iya. sekarang biar nggak terlalu stres karena emang semester ini tuh berasa banget sih kan, Kak. Sekarang semester berapa? Semester 4 nih? Iya, Kak, semester 4 terakhir semester 5 Semester lagi. 4, 5, 6, 7 itu Hmm. tantangannya Hmm. sama sih beratnya. Tuh Mau kayak itu IKM, bidan, perawat kayak iya sama kayak semua. semuanya kan, Kak. Itu kan, Kak, agak gimana ya sebenarnya. Kayaknya Vina butuh inilah, refreshing sekali seminggu lah setidaknya, entah itu keluar, entah bertukar cerita sama teman, kayak gitu kayaknya perlu. Rekom dong, Kak, tempat refreshing nih yang Aduh, bagus. di Pekanbaru di mana ya? Soalnya jarang juga main sih, Kak, kalau di sini. Kalau kakak nggak nentuin tempat sih, yang penting kawannya ada, mau itu di rumah, mau itu di taman biasa atau mau di tempat nongkrong, yang penting ada kawannya Berarti aja yang untuk bercerita, itu udah sih. berarti nggak itu ya, Kak, nggak bergantung sama tempat. Yang penting kayak partner kita untuk bertukar Iya. cerita gitu ya kan, Kak. Itu sih sejauh ini. Nah, Kak, selama kuliah tuh kan pastilah perjalanannya nggak mulus kan, Kak. Terus banyak tantangan juga yang udah Kakak lewati, udah pasti Kakak ada merasa fase kayak sedih, udah keluar air mata yang banyak juga gitu kan, Kak, pastinya. Nah, siapa sih, Kak, support system Kakak yang membuat Kakak itu terus bertahan hingga titik sekarang yang bahkan menjadi lulusan terbaik gitu, Kak, di Stikes Maharatu ini? Kalau kakak sih yang paling utamanya orang tua lah ya. Orang iya Namanya sih, juga harapan mereka rasanya tuh besar gitu ke ke Kakak kita. gitu, Iya. Dan menjadi lulusan terbaik juga nggak pernah nih Oh, berarti terpikirkan nggak pernah sebelumnya. terpikir sama Kakak? Enggak. Jadi dulu awalnya itu pernah jadi ini anggota tari persembahan di acara wisuda. Oh, di Stikes Di Maharatu nih, Kak? Stikes Maratu. Jadi kan kita kalau menjadi panitia ataupun yang ikut serta dalam wisuda itu kan masuk ke dalam ruang wisuda. Nah disitulah pertama kali ngelihat, oh ternyata ada ya kedua orang tua diajak ke depan gitu. Kakak belum tahu tuh kalau ternyata kedua orang tua diajak ke depan itu adalah lulusan terbaik. Kirain entah karena kebetulan abangnya yang bernyanyi atau kakaknya yang bernyanyi gitu kan. Jadi sempat tanya tuh ke salah satu dosen, Bu kenapa sih ada kedua orang tua bisa maju ke depan pas wisuda, kayaknya pengen lah gitu. Dan ternyata ibunya bilang kalau kedua orang tua bisa maju ke depan itu karena itu lulusan terbaik. Nah dari situlah jadinya kepengen menjadi lulusan terbaik. Sebelumnya itu tidak pernah terpikirkan sih. Berarti dari situ ya, Kak, asal-muasal motivasi Kakak bisa itu. Jadi pengen aja gitu orang tua bangga dibawa ke depan, dilihat oleh semua orang bahwasannya oh ternyata anaknya bisa gitu. Jadi motivasi terbesarnya itu kedua orang tua sih. Cuman itu Kak, support system-nya.
Teman-teman juga masa perkuliahan, teruntuk 3 orang teman ini yang selalu Oh, ngebantu dari masa sulit, sampai, masa sekarang yang selalu nemanin, mmm, gitu. sampai profesi juga masih Sampai itu, Kak? profesi masih, alhamdulillahnya semoga sampai setelah tamat nanti pun masih tetap berteman, itu sih. Amin. Nah, Mhm. cuman itu aja temennya, Kak, nggak ada nih temenan yang level 5 Kak, sekarang nih kan lagi booming nih temenan level 5 atau level 2. Kalau untuk sekarang sih enggak, cukup orang Oke, tua sama sahabat-sahabat sahabat aja. aja Iya, ya. sama teman-teman, baik itu teman di perkuliahan, teman SD, SMP, SMA yang Mhm. masih dekat gitu, Oh, kami berarti masih masih ada yang berkomunikasi, masih sampai sekarang, Kak? iya, Weh, itu itu sih paling. Jadi apa bertukar tuh? ceritanya sama mereka. Kalau Mmm, kita kan beda-beda kampus nih, jadi bisa iya bertanya, ya. kalau di kampus ini kayak mana, kalau di Mmm, kampus itu kayak mana. Jadi bertukar pikiran, bertukar cerita, jadi oke. dapat lah momen-momen mereka jadi pelajaran untuk kita gitu. Mmm. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau Kakak Mhm. tuh sebelumnya tuh nggak pernah menyangka bakal jadi lulusan Mhm terbaik mhm kan, mhm. Kak. Jadi gimana perasaan Kakak waktu tahu kalau Kakak tuh jadi lulusan terbaik gitu, Kak? Sebelumnya setelah, tahu kalau lulusan terbaik itu kalau yang maju ke depan itu adalah lulusan terbaik, Mmm, tekadnya kan semakin kuat kan. iya Jadi kan. pengen, "Wah, aku nih mau nih jadi lulusan terbaik, gimana ya caranya ya?" Eee, Pertama tuh kita, kalau Kakak ya, Kakak tengok dulu nih teman sekelas gitu kan. Mmm, Mana nih rasa-rasanya, eee, apa, bukan saingan sih, kayak mana nih temannya yang pinter sekiranya gitu kan, maksudnya yang ambis gitu, iya, yang heeh. ambis, pengen dong ngikutin cara belajarnya, Mmm, terus, makin ke sini pengen aja gitu, dapat nilai tertinggi, habis itu, eee, aktif dalam mhm, pelajaran, jadi semakin meningkatkan diri. Terus, pertama nggak ekspektasi kan mmm. karena lulusan terbaik, tapi semakin semester akhir, tiba-tiba ada gitu dosen menghubungi minta data tiba-tiba, jadi mikir kan ini minta datanya untuk apa ya Data gitu. apa tuh yang diminta, Kak? Kalau nggak salah nama nama lengkap, nama ibu, kayak itu, cuman Kakak sendiri diminta. Itu awalnya udah Oh, pede, oh, iya iya. awalnya udah pede, "Ini kayaknya lulusan terbaik apa Wis, enggak ya?" iya. Gitu. Tapi Tuh, nggak mau berbesar hati kan, oh ya heeh, nunggu pengumuman resmi aja, mhm. dan akhirnya diumumkan secara resmi itu pada saat yudisium. Oh, berarti Mhm, dari yudisium ya, Kak, iya. diumumin? Mmm, Nah di situ tuh kayaknya, wah alhamdulillah akhirnya nggak sia-sia nih selama ini belajarnya, perjuangannya, meluangkan waktunya mmm, untuk belajar, meluangkan waktunya untuk organisasi itu rasanya tuh nggak sia-sia aja. berarti Bersyukur. terbayarkanlah semuanya kan, Iya, Kak, perjuangan Kakak. mhm, Mmm, nah, Kak, sebagai lulusan terbaik nih, Kak, mhm. Kakak tuh dari Kakak pribadi nih, ada nggak metode belajar yang efektif gitu menurut Kakak? Kalau metode pembelajaran yang efektif itu kan setiap orang berbeda-beda. Iya iya, Kak, Kalau Kakak lebih suka belajar itu mendekati hari ujian. oh, berarti sistem Heeh. kebut semalam gitu ya, Kak? Iya, kan Oh, ada tipe orang yang belajar itu jauh-jauh hari, pas ujian mhm, lebih santai gitu. iya iya. Kalau Kakak, apa namanya, kalau hari biasa itu nggak pernah nyatat. Oh, jadi Nyatat misalnya ada PowerPoint nih heeh, ditampilkan, nggak pernah catat apa ya itu PowerPoint-nya. Tapi Kakak perhatikan dosen ngomong, perhatikan bibirnya berbicara, jadi nanti oh, ada kata-kata baru atau ada istilah baru itu baru Kakak catat. berarti ibaratnya Kakak Kakak rekam dulu gitu, Kak, di Iya. pikiran Kakak gitu, baru Baru Kakak Kakak catat? catat, iya. Oh, Jadi nggak pernah, mungkin ada beberapa momen catat PowerPoint, cuman jarang, mmm, jadi lebih memperhatikan dosen. Jadi Kakak fokus aja nengokin dosennya, nengok cara dia berbicara, cara dia mmm, menyampaikan. Nah, jadi, nanti pas mendekati ujian, baru tuh diulang-ulang tuh, mmm, catatannya tuh dibaca lagi, terus diulang-ulang. Nah, kalau Kakak biasanya misalnya ujiannya pagi nih, mhm, Kakak malam jam 7 sampai jam 10 itu biasanya belajar. Nanti mmm, jam 11 sampai jam 1 sampai jam 2 lah tidur. Jam 3 sampai subuhnya oh, itu belajar lagi. oh, berarti ada jeda tidur dulu baru Iya, lanjut belajar mhm. gitu ya, Kak? Nah, dari Oh, jam 3 sampai pagi itu belajarnya kayak Kakak kayak mempraktekkan dosen itu. Jadi kayak Kakak kayak mana belajar, tuh, kan Kak? jam 3 itu kan hening kan, Iya, Kak, hening lebih kan? leluasa. Mhm. Kakak kalau menghafal atau, mengingat pelajaran itu harus ngomong secara lantang. Oh, iya Eee, pink gitu ya, Kak? iya, jadi Heeh. Kakak nganggapnya Kakak ini kayak lagi ngajar orang, padahal Kakak Mmm, lagi ngafal gitu. Jadi heeh. subuh itu rumah pasti berisik gara-gara lagi menghafal ataupun lagi mempelajari,
yang dosen Sampaikan, sampaikan. Iya, gitu sih. Jadi kakak berbicara seolah-olah ada orang gitu lagi nonton. Jadi kakak ngasih tahu, ini tuh ini loh tandanya tuh ini, gejalanya tuh ini ya gitu. Berarti kayak gitu ya kan Kak, metode Mm-mm. belajar yang menurut Iya, Kakak. paling hamin 1, hamin 2 ujian itu baru betul-betul belajar. Bener-bener Kalau hari belajar. biasa cuma perhatikan dosen, catat yang penting kayak gitu sih. Berarti nggak semua yang Kakak catat ya, ibaratnya poin-poinnya aja yang Iya, Kakak karena kan catat. kalau PowerPoint kan materinya selalu di-share kan di Iya grup. Kak, Nah, jadi di-share. kayak sayang aja mencatat gitu. Mending kita perhatikan dosennya. Oke. Beda-beda sih itu kalau aku ya. Mungkin Iya kalau kan. orang lain berbeda lagi. Orang juga berbeda juga cara penangkapannya. Iya kan, karena kan setiap orang punya kapasitas Iya, masing-masing gitu kan Kak. Nah sebelum kita tutup nih Kak, Vina ada game bakal kasih Kakak 2 pilihan, tapi Kakak jawab dengan cepat ya Kak. Mie instan atau nasi Padang? Nasi Padang, Belajar pagi atau belajar malam? belajar pagi dan malam. Berarti Lebih dua-duanya utamanya ya? malam. Nugas di kamar atau nugas di kafe? Nugas di kamar Ngerjain tugas di awal atau pas mepet deadline? pas mepet deadline. Dosen killer, dosen ngaret? Dosen killer sih. Tugas mandiri, tugas kelompok? Tugas individu mandiri. Oke. Karena kelompok itu sangat menguras energi ya kan Kak. Sebenarnya bagus sih, ada poinnya masing-masing. Kalau Iya individu sih. kita lebih paham akan maksudnya itu kita jadi belajar gitu. Tapi kalau kelompok kita emang fokusnya terpisah gitu, terpecahkan. Cuman kan di kelompok bisa bertukar pikiran. Iya, Yang kita iya. nggak tahu teman kita tahu, Jadi yang kita jadi tahu juga kan Kak. jadi bisa bertukar pikiran di situ. Kalau individu kita bisa ngerti lebih detail lah gitu. Oke, last nih Kak, IPK tinggi atau pengalaman organisasi banyak? Aduh. Ayo, apa nih Kak? Kalau dua-duanya sih, kan dua-duanya udah dicapai. Gitu ya, iya sih, nggak salah sih emang. Oke. Bukan sombong guys, kita menghargai diri kita Ya, sendiri. apresiasi buat diri Iya. sendiri yang udah berjuang sejauh ini ya kan Kak. Oke. Nah, itulah tadi obrolan kita bersama Kak PW yang sangat luar biasa. Nah, dari obrolan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi lulusan terbaik itu bukan hanya soal IPK yang tinggi ya kan Kak, tapi juga soal daya tahan, kekuatan dan support system yang kuat. Nah, buat kalian yang masih kuliah dan saat ini belum jadi apa-apa, kalian jangan berkecil hati karena kalian tidak harus jadi yang terbaik di kelas ya kan Kak. Yang penting kalian terus bertumbuh dan tidak menyerah. Oke. Nah, terima kasih kepada Kak PW yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan tips and trick nih kepada kita semua. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelumnya mau menyampaikan ya satu. boleh Kak, kasih closing statement dong buat Kesenggemar Ratu dan para penonton setia Smart Podcast nih Kak. Nah, ini ada nih stiker kata-kata atau quotes untuk teman-teman semua. Iya, boleh Nah, jadi perjuangan kita itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita impikan. Nah, tapi dari semangat yang tidak padam-padam, tertolak berkali-kali pun seperti saya, itu akan menuju tempat yang tepat di Stikes Tengku Maharatu ini sehingga mampu berdiri sebagai lulusan terbaik. Dan hal itu membuktikan bahwasannya mimpilah setinggi-tingginya dimanapun kamu berada. Gitu sih. Ibarat kata pepatah ya Kak, yang namanya emas akan selalu menjadi emas dimanapun dia berada ya kan betul. Kak. Nah, ini untuk teman-teman semua yang rasanya ingin daftar sekolah kesehatan di Pekanbaru, ada namanya Stikes Tengku Maharatu Pekanbaru. Di sini terdiri dari beberapa prodi, ada prodi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Profesi Nurse. Di sini juga ada beberapa jalur ya. Selain umum ada juga beasiswa, salah satunya beasiswa KIP kuliah. Nah, untuk teman-teman yang rasanya pengen sekali kuliah tapi terkendala oleh biaya, bisa daftar melalui KIPKA. Dan kami memiliki dosen-dosen serta staf-staf yang hebat yang membantu kita untuk mendaftar hingga dari awal hingga hingga akhir gitu. Jadi jangan takut untuk kuliah karena kita di zaman sekarang sudah banyak jalannya, salah satunya ialah beasiswa. Dan di kampus kita juga kampus yang sangat bagus ya. Sejauh ini
dan dosennya juga sangat-sangat mensupport mahasiswanya ya kan Iya, Kak? selalu mendukung baik itu Ap dosen, staf, karyawan, semuanya mendukung baik itu dari segi pembelajaran maupun maupun segi kegiatan-kegiatan kegiatan nih ya kan, organisasi dan selalu kegiatan didukung. lainnya gitu. Jadi untuk teman-teman semua kalau mau mendaftar di Stikes Tengku Maharatu bisa lihat-lihat ya di Instagramnya Stikes Tengku Maharatu, bisa juga dilihat juga IG Smart Podcast Maharatu. Oke guys, jangan lupa follow IG kita Smart Podcast Maharatu dan subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, itulah tadi episode kita pada hari ini. Jangan lupa kuliah itu bukan tentang siapa yang paling cepat ya kan Kak, tapi tentang siapa yang terus berjalan. Nah, saya Vina. Sampai jumpa di next episode. Bye bye guys. Bye. Thank you ya. Thank you guys, thank you.